warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muslimin SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 LPTK Universitas Mula Warman, Kalimantan Timur. Jadi, saya ingin membagikan best practice atau praktik baik yang telah saya lakukan di sekolah SMKN 1 Kaliorang dengan menggunakan metode STAR. Pertama, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak. Adapun lokasi dilakukannya best practice ini adalah di SMKN 1 Kaliorang yang beralamat di Jalan Eri Suparjan, Desa Bukit Makmur, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Jadi tujuan yang ingin dicapai dalam best practice ini adalah untuk mengatasi permasalahan terkait kurangnya motivasi dan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran bahasa Inggris. Adapun penulis atau penyusunnya adalah saya sendiri, Muslimin SPD, dosen pembimbing yaitu Dr. Istanti Hermagustiana MA. Tanggal dilaksanakannya best practice ini adalah tanggal 20 Januari 2023. Latar belakang dari best practice yang saya susun ini adalah peserta didik memiliki tingkat motivasi dan keaktifan yang sangat kurang dalam pembelajaran bahasa Inggris. Ini disebabkan oleh metode dan model pembelajaran yang dipakai guru masih kurang bervariasi. Situasi belajar tersebut membuat siswa menjadi bosan mengikuti pembelajaran yang tentunya saja mengakibatkan siswa kesulitan dalam memahami materi pembelajaran, terutama pada beberapa materi prosedur teks berbentuk manual dan tips. Adapun kesulitan siswa dalam menulis teks prosedur yaitu siswa belum mampu menggunakan unsur kebahasaan dengan baik sesuai dengan konteks penggunaannya, seperti penggunaan kalimat simple present tense, penggunaan conjunction, kemudian adverb of time, dan membentuk kalimat imperatif. Saya memutuskan untuk menggunakan metode demonstratif yang terintegrasi dengan menggunakan model PBL. Praktik baik ini penting untuk dibagikan karena metode demonstrasi berbasis PBL diterapkan dalam proses pembelajaran, maka dapat meningkatkan motivasi dan meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis teks prosedur. Mengingat pembelajaran ini berpusat kepada peserta didik, maka peran dan tanggung jawab guru sangat harus terlihat dan tercermin dalam langkah-langkah perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Di sisi lain, peran dosen pembimbing dalam kegiatan ini juga sangat banyak membantu dalam hal membimbing penulis dalam menyusun perangkat pembelajaran, memberikan saran dan masukan yang konstruktif terkait proses perencanaan pelaksanaan pembelajaran di kelas. Dalam internal sekolah juga terlibat dalam menunjang keberlangsungan proses pembelajaran di sekolah, maka peran kepala sekolah sangat penting dalam menyiapkan fasilitas dan media pendukung proses pembelajaran, disertai dukungan moral dari semua rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah. Tantangan saat melaksanakan praktik pembelajaran antara lain saat penerapan PBL problem based learning ini, guru harus mampu menentukan bahan ajar, media dan lembar kerja yang cocok dan mampu membuat peserta didik berpikir kritis. Kedua, keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran seperti infocus, guru harus bergantian dengan guru yang lain untuk menggunakannya. Kemudian yang ketiga, siswa terbiasa dihadapkan pada model pembelajaran konvensional sehingga untuk memulai menerapkan pada model yang mengharuskan siswa untuk aktif, maka siswa cenderung lambat dan dalam merespon materi yang diberikan oleh guru. Praktik pembelajaran ini dapat terlaksana dengan adanya dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, dosen pembimbing, dan rekan mahasiswa PPG. Dengan mendesain pembelajaran dengan memakai model problem based learning, langkahnya sebagai berikut. Pertama, orientasi peserta didik pada masalah, yaitu guru menyampaikan masalah yang akan dipecahkan secara berkelompok. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Di dalamnya, guru memastikan setiap anggota memahami tugas masing-masing. Kemudian yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, yang mana guru memantau keterlibatan peserta didik dalam pengumpulan data atau bahan selama proses penyelidikan. Kemudian yang keempat, guru mengembangkan dan menyajikan hasil karya.
Di dalamnya, guru memantau diskusi, membimbing pembuatan laporan, sehingga karya setiap kelompok siap untuk dipresentasikan. Yang kelima, guru membimbing presentasi dan mendorong kelompok untuk memberikan penghargaan atau reward serta masukan kepada kelompok yang lain. Dalam proses pembelajaran yang menggunakan TPEC atau media TPEC, itu membutuhkan peralatan yang berbasis TPEC tersebut, maka kepala sekolah memaksimalkan semua sumber daya yang ada untuk memfasilitasi pengadaan alat pembelajaran seperti proyektor, laptop, dan peralatan pendukung lainnya. Untuk penilaian, guru menggunakan penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Strategi yang digunakan dalam praktik pembelajaran ini adalah menggunakan model pembelajaran based learning, kemudian menggunakan teknik demonstratif agar siswa terlibat aktif, tidak merasa jenuh dalam proses pembelajaran dengan langsung membuat dan mempraktekkan teks prosedur tersebut. Dampak yang terlihat dari pelaksanaan pembelajaran menggunakan model problem based learning adalah dengan pendekatan demonstrasi ini antara lain, yaitu peserta didik nampak bersemangat mengikuti pembelajaran dikarenakan metode yang digunakan oleh guru tidak hanya ceramah dan pemberian tugas saja. Pembelajaran berlangsung berpusat pada peserta didik. Hasil dari penerapan strategi pembelajaran yang telah dirancang kemudian diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas terlihat sangat efektif. Faktor keefektifan pembelajaran menggunakan model dan media yang ditentukan oleh guru juga ditunjukkan bagaimana guru melakukan persiapan, kemudian pelaksanaan, kemudian evaluasi pembelajaran. Peserta didik juga menentukan menjadi penentu keberhasilan pembelajaran dengan ditunjukkannya bagaimana keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran. Dari keseluruhan proses pembelajaran dapat disimpulkan bahwa integrasi model PBL atau Problem Based Learning dengan pendekatan demonstrasi, penggunaan media, penggunaan LKPD, pelaksanaan evaluasi yang terintegrasi dengan platform Google Form melalui penerapan pembelajaran PBL dapat membantu peserta didik dalam hal pertama, mendorong peserta didik untuk memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan mampu belajar secara mandiri. Kemudian yang kedua, meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran peserta didik. Kemudian yang ketiga, membantu untuk mentransfer pengetahuan peserta didik untuk memahami masalah dalam dunia nyata atau kompleks. Yang keempat, mendorong terciptanya pembelajaran yang kolaboratif. Kemudian yang kelima, mengembangkan kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan yang baru. Kemudian yang keenam, mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. How are you today? Before I will starting lesson today, I will check your attendance. Okay. Who is not present today? Who is absent? Siapa yang tidak hadir? Nothing. Ya, hadir semua. I am very happy to hear it. But you can join to in this class, have consistent to learning every day. Ya, jadi Anda punya konsisten untuk belajar di setiap hari. Baik anakku sekalian, sebelum kita memulai, before starting lesson today, I will give your ice breaking. Please stand up. Yeah, berdiri semua. Good morning. Morning. Yeah. Good afternoon. Afternoon. Good night. Good night. Okay,
what do you learn of the last week? What do you learn of the last week? What is? About? Procedure Procedure text of? Now that about a structure of procedure text is kind of manual? Yes. Yang pertama ada goals atau Yeah, tujuan. goals. Lalu secondly ada material atau bahan. Yes. Third ada steps atau langkah. Okay, right. Jadi today I will continue about the lesson of the last week, procedure text. The second meet in this class about a tips, procedure text kind of tips. Now, what do you look on the slide? Seorang yang mendapatkan nilai buruk. Yes. Ya, seorang pelajar yang mendapatkan nilai buruk. Dalam bahasa Inggris, the student have apa? Bad score atau bad mark. Oke. What picture is that? Jadi jawabannya adalah the student who gets a bad mark in exam. Jadi di nilai ujiannya itu mendapatkan nilai yang buruk. Mention some tips prepare for exam to get good mark. Pada saat mau ujian, tips yang gitu kira-kira yang pernah Anda lakukan sehingga mendapatkan nilai yang bagus kira-kira apa? Memahami. Yes? Memahami. Ya, memahami. Please, tidak menghafal berarti. Tidak melakukan proses pemahaman, tapi memahami. You answer is very good. You say that must be understand. This is read over your note, don't memorize word, but understand them. Okay, next. Participate in discussion forum and study group. Okay. Sekarang manage your time effectively. Jadi apa itu? Mengatur waktu untuk belajar. Secara efektif. Jadi sekarang kita masuk kepada materi. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai di dalam pembelajaran kali ini adalah the second meet procedure text kind of tips. Yang pertama adalah melalui kegiatan mengamati video, peserta didik dapat mengidentifikasi. Kalian nanti diharapkan bisa mengidentifikasi fungsi sosial dalam teks berupa prosedur berbentuk tips sesuai dengan konteks penggunaan. Kemudian yang kedua, the secondly, melalui kegiatan mengamati video dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menentukan struktur yang ada dalam teks berbentuk tips. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan mengamati teks prosedur, peserta didik Anda diharapkan dapat menghubungkan unsur kebahasaan yang digunakan dalam teks prosedur berbentuk tips. Kemudian yang keempat, melalui kegiatan mengamati teks prosedur berbentuk kiat-kiat, Anda dapat membuat, must be create, membuat sebuah procedure text. Nah, before the jump topic, let's watch. Jadi ada video untuk menambah, memperkaya pengetahuan Anda tentang tips tersebut. Obesity is a medical condition involving an abnormal or excessive fat accumulation that presents a negative effect on health. Obesity is a chronic medical condition that increases your risk of diseases and health problems, particularly certain types of cancer, cardiovascular diseases. Tips to lose weight. The first, keep a food journal. Second, drink 6 cups of water a day. Third, eat more greens. Fourth, cook with fat-free food. 5, eat whole grains. 6. What do you know from the 1 until 15 tips? Ya, tips cara mengurangi berat badan, mengontrol makanan. Baik, jadi sekarang kita masuk kepada materinya. What is tips? Ini adalah domain pembelajaran kita pada hari ini. Fokus pembelajaran kita pada hari ini adalah what is tips. Tips
is part of the procedure text that is generally shared by many people are practical. Jadi tips merupakan bagian dari procedure text yang secara umum diberikan kepada orang lain untuk dipraktekkan, digunakan. Simple suggestion, a short instruction. Simple suggestion itu apa? Suggestion itu apa? Saran sederhana, kemudian short instruction, instruksi pendek, ya. For other people to success of something, untuk membantu orang lain untuk berhasil dalam kegiatannya. Make your job easier, mempermudah pekerjaan, kemudian faster in your follow. Mempermudah pekerjaan secara cepat apabila kita mengikuti tipsnya. Generic structure yang ada dalam prosedur itu, oke, next. Ya, limit feature-nya tetap apa tadi? Ya, next. Ya. Sekarang kita bedah dalam bentuk teks ini. Kita lihat, ini adalah teks dalam bentuk tips procedure. Ya, judulnya adalah the title of sebut dengan judul itu adalah kemudian pertama, do not stick tips yang pertama, the first tip, do not study everything in the night before. Itu masuk step. Kemudian imperatifnya coba ditemukan. Imperatifnya dia sendiri, do not study read over your notes. Next, simple presentnya. Itu now. Urutannya ini. Look, sekarang make a group. Group 1. This is name of group 1, group 2, group 3, group 4, group 5. Apa yang akan kita lakukan? Kita lakukan mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Petunjuknya adalah work in group and observe the text, then identification, social function, generic structure, and limit feature to complete the table below. Please make tips for the following situation with reference to the social function, structure text, and limit feature of procedure text in kind of tips. After that, please demonstrate in here in front class to give this based on the situation front of the class. Okay, are you understand? Yeah. Slice the parrot interestingly, but stand until this parrot is limp. Wash it hot water. Okay, give me your friend to read. Purpose of the text to show the reader how to remove the bigger text in pen. Goal tips to remove the bigger text in pen. Sekarang, you must be present in this in front class
about your worship activity too. Make a things based on the situation. Situation. Your friend has a problem with being override, making it difficult for him carry out his daily activities. One day, your friend asks your advice on tips for losing weight in a healthy way. Tipsnya, Okay? Clear? Tip, do not skip breakfast. Two, do not stop junk food. 6, eat regular meals. Do not step the rule. Oke. Nah, berapa tips yang berikan? Oke. Baik, tips for situation. seorang teman yang bertanya bagaimana cara hidup sehat. Oke, healthy life. Oke. Oke, good. Tips giving applause for the. Yeah, thank you. You participate and to give your evaluate. Please scan this barcode. This. Ya. Oke, silakan. This is assessment of the lesson today. You must be join with link to Google Form or scanning barcode. Oke. Ya oke. Bagi yang tidak bisa silakan menggunakan link. Kalau tidak bisa menggunakan. Okay. Attention please. Are you have a difficult lesson today? No. Yeah. What do you learning experience? Yeah. Sudah betul? Oke. Ya. Apa yang karakteristik tips tersebut? Tidak berurutan. Iya, tidak berurutan di bagian apanya? Langkah-langkahnya. Oke, anak-anak sekalian, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari tentang narrative text. Ya. Jadi silahkan Anda mempelajari, mencari reference. You must be searching reference in YouTube or Google about narrative text. Many thanks for all giving participate in this class to learning English. Ya, saya selalu mendoakan anak sekalian selalu semangat, selalu konsisten di dalam belajar dan menuntut ilmu. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rais Minarno, bertugas di SMK Negeri 1 Kaliorang, sekaligus menjabat sebagai wakil kepala sekolah. Dalam hal ini saya ingin memberikan testimoni terhadap Bapak Muslimin, yakni beliau adalah peserta PPG dalam jabatan di Universitas Mulawarman. Siswa cukup sangat antusias sekali di dalam pembelajaran bahasa Inggris karena beliau Bapak Muslimin menerapkan metode yang yakni PBL, Project Based Learning, sesuai dengan sintak di dalam kegiatan tersebut. Dan dukungan dari pihak sekolah terhadap para mahasiswa atau guru kami yang melaksanakan PPG, khususnya Bapak Muslimin selaku peserta PPG tahun ini, ya ini sekolah kami sudah menyediakan beberapa fasilitas, diantaranya seperti penyediaan proyektor atau penyediaan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh Bapak Muslimin selama beliau praktek mengajar di sekolah, sehingga sarana prasarana yang di sekolah
beliau manfaatkan dengan baik dan optimal. Dalam terlaksananya beliau Bapak Muslimin kegiatan PPL di sekolah kami sangat bagus sekali, dan kemudian beliau menerapkan apa yang beliau pelajari selama PPG, kemudian beliau terapkan dalam atau pengaplikasiannya di dalam kegiatan belajar mengajar, kemudian berdampak juga terhadap siswa. Artinya kemarin siswa itu yang jenuh dengan belajar bahasa Inggris dengan menggunakan metode-metode yang Pak Muslimin itu miliki, dengan menggunakan beberapa aplikasi dan video-video yang sangat menarik, sehingga dalam kegiatan belajar tersebut siswa memiliki stimulus yang sangat tinggi, sehingga tidak bosan ketika siswa tersebut belajar dalam bahasa Inggris. Demikian mungkin testimoni yang dapat saya berikan. Untuk kedepannya saya berharap Pak Muslimin ini tambah semangat lagi dalam mentransfer ilmu kepada siswa, sehingga nanti kedepannya siswa-siswi SMK Negeri 1 Kaliorang memiliki prestasi yang sangat baik. Demikian testimoni yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulawesi SPDI. Di sini saya selaku mengajar guru bahasa Inggris yang ada di SMK Negeri 1 Kaliorang. Saya akan memberikan testimoni kepada rekan saya yang sedang melaksanakan program PPG dengan jabatan ampuh. Dalam metode pembelajaran, yaitu yang diambil adalah program PBL, yaitu material process, di mana di sini meningkatkan kreativitas anak. Dalam penerapan PBL ini, yang penerapan terhadap anak-anak serta diri kami sudah sangat bagus, sehingga dapat dipahami dan dapat digunakan dan bisa menjadi contoh bagi mereka yang belum melaksanakan program itu. Penguasaan materi yang guru terapkan dalam proses PBL ini sudah mengacu pada materi yang sangat bagus, dan guru-guru juga sangat kreatif, sangat inovatif. Motivasi siswa setelah melaksanakan proses pembelajaran ini sangat berinisiatif untuk bisa melaksanakan proses belajar yang diterapkan oleh guru tersebut. Dalam pemanfaatan media sangat baik dan dapat dipahami, dapat menguasai PowerPoint, kemudian di sini bisa menulis ataupun Google Doc. Demikian testimoni praktek program mengajar, semoga bisa menjadi motivasi dan juga sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidik Mulyadi, saya siswa SMK Negeri 1 Kaliorang, kelas 11 dari jurusan akuntansi. Dalam pembelajaran kali ini, kami lebih diaktifkan kepada kelompok. Metode pembelajarannya lebih asik dan lebih menyenangkan buat kami sebagai seorang siswa, karena yang mana biasanya tuh guru hanya menjadi satu-satunya sumber pengetahuan yang ada di kelas atau cuma guru yang menyampaikan. Tapi pada metode kali ini tuh guru bahasa Inggrisnya lebih sering membentuk kelompok, sehingga kami para siswa lebih aktif dalam mencari informasi melalui YouTube dan referensi lainnya. Selain itu juga yang lebih menarik lagi, pada metode pembelajarannya lebih sering menggunakan PowerPoint, yang mana PowerPoint ini banyak animasi menariknya, sehingga kami sebagai siswa tidak bosan. Yang mana dulu mungkin hanya dari buku yang hanya mencatat dan membaca, akhirnya kami bosan. Metode pembelajaran yang sudah diberikan sudah cukup baik dan sesuai dengan keinginan siswa, karena biasa siswa ingin yang lebih menantang dan tidak monoton dan itu saja. Sehingga mungkin dengan cara pembelajaran seperti ini banyak meningkatkan minat siswa untuk belajar bahasa Inggris, karena kan belajar bahasa Inggris susah, karena pelajaran yang susah, maka harus dengan metode pelajaran yang cukup menarik sehingga menarik banyak minat siswa. Terlebih dahulu perkenalkan diri, nama saya Fajar, orang tua siswa kelas 11. Alhamdulillah dengan adanya praktikum salah satu guru SMK, saya melihat perkembangan saya di sekolah ya lumayan sangat bagus lah, sudah bisa berinisiatif
untuk kerja kelompok untuk mempelajari suatu mata pelajaran khususnya bahasa Inggris. Saya melihat keseharian anak yang dulunya ya maklumlah anak zaman modern sekarang yang banyak-banyak menggunakan HP yang lari-lari ke game ya khususnya. Tetapi dengan adanya suatu metode khususnya pembelajaran bahasa Inggris dengan menggunakan teknologi media yang banyak yang tentunya sangat menunjang untuk pembelajaran bahasa Inggris, dan itulah yang memunculkan minat perkembangan untuk anak-anak saya. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan kepada saya sebagai orang tua siswa kelas 11 OTKP mewakili orang tua siswa yang lain. Mudah-mudahan ini dipertahankan terus dan ditingkatkan. Alhamdulillah saya melihat perkembangannya cukup bagus.